pagi hari ini. Hmm, Pagi ini kita akan kuliah tentang external eye disease ya. Semua PPT-nya, saya harapkan semua sudah membaca PPT-nya. Kemudian ini tinggal konfirmasi aja gitu ya. Kemarin ada kesalahan itu Juni 2025 bukan 2024 ya. Yang tahun kemarin sama sekali tidak seperti ini PPT-nya. Jangan khawatir. Oke, jadi perkembangan terbaru dari tahun ini ialah atau beberapa bulan yang lalu ialah adanya 194 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit apabila pasiennya menggunakan BPJS gitu. Jadi kita bisa melihat untuk yang sistem indera itu jadi untuk blok ini itu ada eh, untuk yang mata benda asing di konjungtiva, konjungtivitis, perdarahan subkonjungtiva, mata kering, blefaritis, hordeolum, trichiasis, epikleritis, kemudian kelainan refraksi, kemudian buta senja. Untuk yang telinga juga ada ya, otitis eksterna eh sampai dengan laringitis ya, tonsilitis atau laringitis ini laringitis ini saya lupa masuk siapa, tapi kayaknya kok masih masuk THT ya, kalau nggak masuk paru ya. Gitu. Jadi sampai nomor 37 ini ya punyanya THT. Jadi cukup banyak ya yang harus diselesaikan, dituntaskan sendiri oleh kalian nanti di fase ke-1 gitu. Jadi mohon dipelajari sebaik-baiknya teorinya sekarang, kemudian nanti prakteknya waktu di koas dan kemudian nanti dipraktekkan tanpa supervisi ya nanti di internship, kemudian nanti bisa sendiri. Ini jadi untuk kompetensi 4 itu eh, ini ya jadi blefaritis kalau kita urut dari depan ke belakang ya anterior sampai posterior sebenarnya mulai blefaritis itu ada nomor 14 ini ya hordeolum nomor 15 trichiasis nomor 16 benda asing konjungtiva nomor 10 perdarahan subkonjungtiva konjungtivitis ini tadi ini memang kompetensi 4 gitu. Jadi kalau catatannya atau penerangan dari BPJS ialah masih bisa dirujuk jika sesuai indikasi rujukan spesialistik mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia 2021. Hmm. Mari kita pelajari lebih lanjut apakah itu gerangan gitu ya. Oke, jadi dari depan dulu ini adalah struktur dari palpebra. Kita seperti sudah saya sampaikan kemarin juga gitu. Jadi ada musculus orbicularis oculi, kemudian ada musculus levator palpebra jauh di belakang sana. Kemudian ini ada konjungtiva palpebrarum atau konjungtiva tarsal. Kemudian ini ada glandula tarsalis atau meibom ya. Kemudian ini silia atau folikel rambutnya. Kemudian ini eh ya itu sudah. Kemudian untuk yang lebih spesifik tentang anatomi gitu yang mungkin nanti menjadi tanggung jawab kalian kalau nggak ada siapa-siapa itu adalah ini gray line ini. Jadi perhatikan yang sebelah kanan itu ada gray line. Gray line ini ialah sesuatu yang harus kita pegang gitu nanti kita satukan gitu pertama kali pada saat kita menjahit palpebra gitu. Jadi kita anatomis dulu ya. Anatomis kita betulkan anatominya dulu baru kita urusi fungsinya. Gitu. Jadi gray line ini adalah yang harus disatukan dulu pada saat merepair atau ya menjahit dari laserasi palpebra. Setelah ini terjahit, kemudian kita tata ke depan dan ke belakangnya. Gitu ya. Jadi nomor satu ini dulu. Soalnya kalau ini tidak menyatu, tidak lurus gitu nanti mengsli. Mengsli atasnya, mengsli belakangnya gitu ya. Jadi nomor satu ini dulu. Terus untuk secara fungsi, mungkin kita bisa memperhatikan bahwa ada glandula lacrimalis, kemudian ada kelenjar Krauss, ada kelenjar Mens, ada kelenjar Meibom yang paling gampang ya. Gitu terus kemudian Zeiss dan Moll. Ini adalah yang struktur-struktur yang sering terkena hordeolum ya gitu MyBom, Zeiss dan MOL gitu. Kalau yang berfungsi di membantu air mata gitu ya ini Krauss, Wolfring, Lacrimal gitu-gitu. Ini adalah struktur yang lebih detail dari palpebra. Nah, ini kita akan melihat kepentingan klinisnya ya gitu. Jadi kita perhatikan bahwa ada margo palpebra, ada bagian posterior gitu yang menempel ke kornea atau bola mata dan bagian yang anterior yang merupakan batas dari bulu mata ini ya.
Jadi kalau anterior blepharitis biasanya di arah bulu mata sana, kalau posterior blepharitis lebih mendekati margin posterior. Jadi blefaritis anterior ini ya gambarnya seperti ini. Dia biasanya menaun yang bentuknya putih kayak gini nih biasanya yang supuratif karena stafilokok gitu. Kemudian kalau yang bersisi berminyak kayak yang bawah ini biasanya adalah sporoid. Jangan lupa untuk menyampaikan kepada pasien bahwa shampoo yang dibeli harus tidak pedih di mata. Ada tulisannya seperti itu ya. Diletak pada saat mandi, jadi ditaruh di ujung jari, kemudian pada saat mandi di shampookan ke bulu mata, gitu, terus kemudian disiram, gitu sampai bersih baru membuka mata supaya matanya juga tidak iritasi gitu. Padahal kita tujuannya membersihkan siapa si bulu mata ini. Itu kadang-kadang bandel ya, bisa sampai beberapa bulan untuk penyembuhannya. Itu. Terus kemudian untuk yang posterior, nah ini kita lihat bahwa ada seperti keju-keju ya. Ini ada meibomian gland dysfunction, jadi kelenjar meibomnya mengalami disfungsi, gitu produksinya menjadi tidak baik, jadi lebih kental, lebih keras kadang-kadang malah ya, gitu sehingga air matanya juga jadi nggak bagus, gitu air matanya menjadi berbusa. Gitu. Jadi apa nanti di belakang dibahas mengenai fungsi lipid pada air mata mempertahankan eh, air mata itu tetap ada di permukaan bola mata, jadi mencegah penguapannya. Apabila bentuknya seperti busa seperti ini, maka dia dengan sendirinya akan lebih mudah menguap. Kita lihat permukaan korneanya di sini sangat tidak bagus ya, sangat tidak kinclong. Itu untuk obatnya kita bisa menggunakan doxycycline, tetracycline atau erythromycin gitu. Ini ada di itu apa namanya fase satu ya. Gitu. Terus untuk steroid saya tidak menyarankan gitu. Apalagi steroid topikal sepertinya memang tidak tersedia di vaskes tingkat satu ya. Gitu. Itu. Nah, apakah yang ditulis oleh Kemenkes ya untuk penata laksanaan dari blefaritis ini? Gitu. Jadi dikatakan dia itu tadi yang membersihkan kelopak mata dengan shampoo atau sabun, dikompres, kemudian habis itu dapat diberikan salep. Kemudian, nah ini kapan dirujuk? Dirujuk apabila tajam penglihatannya menurun. Jelas kalau tajam penglihatannya menurun, diagnosisnya tidak mungkin blefaritis gitu ya, kemerahan atau yang berat atau kronis terdapat keterlibatan kornea, jelas diagnosisnya bukan blefaritis gitu ya. Jadi intinya kalau mau dirujuk kita tambahkan diagnosis lain atau kita ganti diagnosisnya. Itu jadi tetap aja sih sebenarnya blefaritis itu tidak bisa dirujuk gitu kecuali ada diagnosis lain. Kalau ada diagnosis lain namanya juga sudah bukan blefaritis. Jadi sebenarnya sama aja. Terus kemudian berikutnya adalah timbilen ya. Ini penyakit sejuta umat semua mungkin pernah satu kali dalam hidupnya atau paling enggak orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil yang terkena di eksternal itu Z sama mol biasanya. Kalau sampai meibumnya yang kena itu internal gendut gitu biasanya ya. Keluhannya khas pada saat menunduk gitu terasa nyeri terutama mungkin pada saat ruku, pada saat sujud itu nyeri gitu ya. Pertama kita kompres hangat dulu, gitu terus kemudian kita berikan salep antibiotik. Salep antibiotik yang tersedia di Vaskes tingkat 1, kloravenico dan gentamicin ada, gitu jangan khawatir ya. Jadi ada kloravenico biasanya cenderung ke arah gram positif, kalau gentamicin cenderung ke arah gram negatif. Jangan kurang, jangan underdose, gitu. Jangan cuma 1 kali sehari, berikan 3 sampai 6 kali sehari gitu. Nah, kemudian bila menetap maka memang terapinya adalah insisi. Kalau di apa Vaskes tingkat 1 ada pilihan untuk memberikan antibiotik oral juga, antiinflamasi oral juga, berikan saja enggak apa-apa ya. Itu terus kemudian ini ya untuk cara insisinya nanti mungkin kalian bisa asistensi ya atau membantu dokter matanya gitu pada saat ada tindakan seperti ini di rumah sakit ya gitu. Cuman agak sulit juga ya soalnya si hordeolum itu kan tidak boleh dirujuk ya. Saya juga tidak punya bayangan gimana caranya dia bisa sampai ke rumah sakit tipe B. Oke. Jadi pertama di klaim dulu, ada klaim khusus untuk hordeolum yang belakangnya itu datar. Jadi di belakangnya ini kan terjadi dari dua itu ya, dua bagian. Yang atas itu bentuknya kayak cincin, yang belakangnya itu kayak sendok. Gitu. Jadi dia menghalangi atau
membantu supaya pada saat kita mengiris itu nggak tembus sampai ke belakang-belakangnya gitu. Jadi dia suatu alas yang keras gitu. Jadi dibikin menonjol, kemudian diinsisi, kemudian habis itu dibersihkan dalamnya. Itu terus kemudian, nah ini yang menurut BPJS harus dilakukan atau menurut panduan praktek klinis bagi dokter di FKTP gitu ya, yang harus dilakukan adalah mengkompres hangat setiap 4 sampai 6 kali sehari selama 15 menit, dibersihkan dengan air bersih, kemudian tidak boleh menekan atau menusuk, tidak boleh menggunakan make up, tidak menggunakan lensa kontak, kemudian ini ya salepnya oxytetra atau kloram gitu atau kloram tetes juga boleh. Nah, ini eritromisin. Eritromisin apa pada secara sistemik ya. Kemudian kriteria rujukan adalah apabila tidak memberikan respon dengan pengobatan konservatif gitu. Jadi pengobatannya konservatif gitu. Jadi bukan invasif gitu. Jadi kalian cuman sampai eh medikamentosa saja gitu. Jadi tidak perlu sampai bedah. Jadi ini ada kata-kata tidak memberikan respon dengan pengobatan konservatif gitu. Jadi kalau sudah tidak respon boleh dirujuk. eh jadi ini apa PPK ini merupakan dasar dari jawaban UKM PPD ya. Jadi penata laksanaannya apa, KIE-nya apa, itu mulai dari OSC kita di blok ini sampai OSC untuk UKM PPD itu dasarnya ini. Gitu dasarnya PPK. Kalau PPK yang sebelumnya ini tahun 2017 ya, ini PPK yang lebih baru tahun 2022 2023. Gitu ini ada di internet atau kalau nanti kok bisa saya itu apa upload aja ke Google Class atau saya kasihkan Ferhan ya supaya bisa di-share. Itu. Selanjutnya adalah trikiasis. Ini juga eh, apa namanya soal UKM PPD juga ya. Bulu mata tumbuh ke arah dalam, DD-nya distikiasis. Jadi kalau distikiasis folikelnya sendiri sudah tumbuh di eh, posterior hairline itu berarti lebih mendekati bola mata gitu ya. Jadi tidak di tempatnya. Itu folikelnya aja udah salah tempat itu distikiasis. Tapi kalau folikelnya di tempat yang benar cuman melengkungnya ke dalam itu namanya trikiasis gitu. Jadi yang kompetensi 4 trikiasis ya. Keluhannya nyeri jelas, nyeri, sensasi benda asing karena gesek-gesek, berair dan buram. Eh ya biasanya terjadi karena pernah dulu mungkin gitu atau blepharitis kronis, hati-hati kalau sudah erosi kornea ya. Nah, ini tindakannya adalah dicabut yaitu dengan pinset epilasi. Pinset epilasi ini sudah 2 kali UKM PPD ini harus disediakan di stasiun mata. Jadi kita sudah siap-siap soal ini akan keluar di UKM PPD ya. Gitu nanti dipelajari pada saat di rumah sakit bagaimana cara melakukan pencabutannya. Jadi ditetes pantokain dulu, tetes bius dulu, terus habis itu dicabut gitu nyabutnya gimana caranya supaya tidak patah gitu kalau soalnya kalau patah tertinggal bagian yang di dekat akar yang besar-besar ini kalau nyokrok kalau dia tumbuh memanjang lagi terus menusuk kornea dia lebih parah erosinya gitu karena lebih besar batang rambutnya gitu jadi kalau bisa terjabut bukan terpotong gitu ya ininya bulu matanya. Kalau ujian masih lebih enak. Kita pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu itu yang paling sedikit pun itu bergerombol gitu. Jadi dicabut satu ikut semua. Itu lebih enak. Kalau ujian masih lebih enak. Ini ya kalau menurut PPK panduan praktek klinis itu tadi jadi epilasi kemudian apa tumbuh lagi ya dalam 1 bulan sampai 1,5 bulan jadi memang akan dilakukan berulang kemudian diberikan salep atau salep saya cenderung salep ya untuk mencegah infeksi setelah tindakan. Itu kemudian kriteria rujukan apabila telah terjadi penurunan visus dan kerusakan kornea. Jadi intinya itu tadi ya, trikiasis tidak boleh dirujuk kecuali ada tambahan diagnosis, misalnya erosi kornea kah, keratitis kah, gitu. Tapi ada kata-kata ini, menghendaki tata laksana langsung di layanan sekunder. Jadi ini buat pegangannya. Karena kalau kita merujuk sesuatu yang tidak seharusnya dirujuk, kita akan ditegur oleh Dinkes gitu. Selain itu, kalau dokter spesialis matanya kalau mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak dirujuk, maka klaimnya tidak dibayar. Jadi apa kliniknya tidak dibayar,
barang habis pakainya tidak terbayar, dokternya juga tidak dibayar. Jadi itu ya. Itu kemudian ini adalah konjungtiva. Konjungtiva itu jaringan yang sangat longgar, gitu ya. Jadi dia bisa digeser-geser, gitu, bisa ditarik-tarik, gitu. Jadi sangat loose ya. Gitu ini konjungtiva ada dua, konjungtiva tarsal atau palpebralis, gitu yang menempel pada palpebra. Kemudian habis gitu ada konjungtiva bulbi ya yang menempel pada eh, bola mata. Nah, itu nyambung, terus bagian yang lipetannya, bagian pojokannya namanya fornix, gitu ya, konjungtiva fornix atau fornix konjungtiva. Gitu ini ya, ini. Nah, terus kemudian dia berhentinya di limbus ini ya. Limbus adalah perbatasan antara kornea dengan konjungtiva dan sklera. Itu. Nah, benda asing konjungtiva ini juga sudah pernah keluar UKM PPD, kebetulan waktu itu saya nguji ya. Gitu. Jadi di rubriknya itu tulisannya ialah mengambilnya harus dari arah sentral ke perifer. Gitu. Jadi keyword itu harus muncul. Gitu. Jadi apa? Seperti sudah saya sampaikan kemarin waktu apa kuliah simptomatologi itu jangan lupa untuk membalik kelopak mata ini ya ada foto sayap serangga yang menempel di konjungtiva tarsal superior gitu jadi nanti waktu CSL pelajari untuk membalik kelopak mata temannya gitu ya. Supaya nanti pada saat memeriksa bisa teliti bisa melihat bahwa di baliknya kelopak mata itu sebenarnya ada korpus alienumnya gitu jadi bisa kita gunakan irigasi misalnya pakai spet 10 cc yang besar itu jarumnya dilepas kemudian disemprotkan ke apa bola mata dengan arah tadi itu ya dari arah sentral ke perifer jadi dari arah kornea keluar gitu pokoknya menjauhi kornea gitu gitu atau gunakan cotton bud basah steril ya gitu biasanya sudah tersedia kok itu kapas lidik gitu kalau misalnya di ujian itu ya gitu gunakan head loop karena ini barangnya kecil jadi supaya teliti kita bisa menggunakan head loop, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk dari panduan dari PPK gitu obat yang bisa diberikan adalah tetrakain gitu terus kemudian boleh menggunakan jarum ukuran 23G gitu terus kemudian ini yang saya kurang setuju ialah mengoleskan lidi kapas yang dibubuhkan povidone iodin. Jadi betadin yang buat kulit yang tersedia biasa itu tidak boleh kena mata gitu. Betadin itu untuk yang mata harus diencerkan 1:10 gitu. Jadi kita ambil 1 cc betadin, kemudian jadi pakai sampai 10 cc gitu ya. Kita ambil 1 cc betadin, kemudian 9 cc Aquades gitu, Aqua for injection itu gitu. Terus baru itu diencerkan, baru itu boleh ditutulkan ke mata. Yang boleh kena mata itu dengan pengenceran sekian gitu. Jadi kalau yang pekat itu yang buat luka di kulit itu tidak boleh kena mata ya gitu. Jadi ini sudah saya garisi gitu jangan sampai dilakukan. Gitu nanti rusak korneanya gitu ya. Terus ini pemberian antibiotik topikal kloramfenikol gitu kemudian ini ya edukasinya tidak menggosok mata menggunakan kacamata pelindung kemudian kontrol gitu terus kemudian akan kami rujuk apabila terjadi penurunan tajam penglihatan dan penurunan tajam penglihatan jadi kalau ujian salah satu kriteria profesionalitas ialah mengakhiri KIE dengan kontrol dan rujuk gitu. Jadi akan kami rujuk bila gitu. Jadi nanti berapa hari Ibu kontrol, nanti kalau perlu akan kami rujuk seperti misalnya kalau ada apa-apa-apa gitu ya. Itu. Nah, ini perdarahan subkonjungtiva, kemarin gambarnya juga sama seperti ini ya. Gitu. Jadi sudah saya sampaikan ini bukan sesuatu yang berbahaya untuk penglihatan, tetapi cukup mengerikan sehingga pasien cepat-cepat datang. Gitu. Jadi bisa karena tindakannya sendiri seperti mengejan, gitu, muntah batuk, gitu, atau mungkin trauma ya kena sesuatu gitu, kena shuttlecock atau hal-hal seperti itu. Ini sembuh sendiri. Gitu, jadi kalau biasanya sih saya menggunakan ini bantuan asam tranexamat untuk menghentikan perdarahan dan vitamin C dosis tinggi gitu untuk mempercepat penyembuhan epitelisasi dari
pembuluh darah yang pecah itu ya. Gitu bekasnya biasanya berwarna kuning kehijauan. Nah, kalau kekambuhan, kita ada kekambuhan kita harus apa istilahnya? Mengevaluasi ya berbagai macam kelainan-kelainan darah yang mungkin mengakibatkan hal tersebut gitu. Misalnya apakah ada hipertensi atau diabetes yang memang mengakibatkan endotelnya kurang bagus gitu atau mungkin kelainan pembekuan darah lainnya yang lebih mengerikan apa talasemia atau kayak gitu-gitu itu ya. Tuh, kalau menurut PPK maka disampaikan bahwa subkonjungtiva akan hilang atau diabsorpsi dalam waktu sekitar paling lama 2 minggu tanpa diobati. Jadi kalau soal ini keluar pada saat UKM PPD atau OSIS jawabannya ialah tidak perlu diobati, tidak perlu khawatir gitu kayak gitu-gitu tuh. Nanti kita akan cari penyakit penyebabnya seperti misalnya mungkin ada tekanan darah tinggi atau kencing manis atau penyakit lainnya gitu ya. Jadi itu jawabannya kalau seandainya itu keluar ujian. Itu terus kemudian berikutnya adalah konjungtivitis. Ini konjungtivitis itu bermacam-macam ya. Gitu. Jadi ada yang pertama yang paling gampang, yang paling sering ditemui dan paling sering keluar ujian adalah konjungtivitis bakteri. Gitu. Ada yang hiperakut yang sangat bengkak, sangat banyak sekali itunya sekret kuningnya itu gonore. Kemudian yang akut biasanya disebabkan oleh golongan pneumococcus, kemudian subakut biasanya hemophilus influenza. Kalau yang sering kejadian biasanya flora normal aja kayak Staphylococcus aureus ya. Gitu. Ini gambarannya pasti sudah pernah ketemu lah ya. Ya biasanya anamnesis konjungtivanya lengket pada saat ini apa namanya bangun tidur. Di institusi-institusi pendidikan spesialis biasanya ada alat pewarnaan gram di poli mata itu sehingga nanti bisa dengan cepat diketahui dia gram negatif atau gram positif. Sebagian besar antibiotik adalah broad spectrum ya, jadi bisa untuk keduanya. Gitu. Cuman kalau golongan fluoroquinolone biasanya lebih cenderung ke positif. Kalau golongan aminoglycoside, macrolide biasanya lebih cenderung ke negatif. Gitu. Tetes matanya jangan underdose, jangan kurang, jangan cuma 3 atau 4 kali sehari, tapi 6 kali sehari. Ya, itu kemudian untuk anak-anak yang biasanya setelah ditetesi itu menangis, gunakan salep supaya meskipun dia menangis tetap tertinggal di situ. Ini ya, jadi gram positif dan gram negatif. Oke, nah pada neonatus ini ada yang khusus gitu ya, itu gonoblenore namanya, itu biasanya terjadi apabila ibunya mengalami infeksi asimptomatis dari gonore ini dan pasiennya lahir per vaginam, kemudian ibunya tidak sadar kalau dia menderita gonore gitu, jadi biasanya keputihan-keputihan biasa dipikirnya gitu. Nah itu membutuhkan masa inkubasi sekitar 3 sampai 5 hari baru bayinya mengalami keluar reaksi konjungtivitis ini. Sangat berbahaya. Dempet seperti ini bila dibuka sekretnya tuh nyemprot. Jadi pada saat kalian mencurigai hal ini gunakan APD lengkap. Lengkap gitu. Jadi wajahnya tertutup masker dan matanya pakai kacamata gitu ya, pakai handskun dan sekarang ini nyemprot gitu ya, sangat perulen sangat banyak dan tidak boleh ada gitu. Jadi setiap kali ini diirigasi dibersihkan gitu, pokoknya nggak boleh ada apa kotoran ini. Jadi dirawat di ruang isolasi, dibersihkan mungkin setiap setengah jam sekali atau setiap muncul seket bersihkan, bersihkan, bersihkan gitu. Diajari orang tuanya gitu. Jadi bukan dokternya sendiri yang melakukan atau perawatnya gitu, diajari orang tuanya untuk membersihkan itu. Untuk pengobatannya kita gunakan ceftriaxone 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan single dose IM biasanya gitu. Terus kemudian ditunggu sampai besoknya gitu, dihapus lagi sekretnya masih adakah di pelukus gram negatif obligat intraselular ini yang gambarnya kayak biji kopi ini itu. Terus kemudian kalau sudah 3 kali bersih baru boleh pulang, seharusnya demikian. Gitu itu seharusnya ya. Jadi ini gram negatif. Jadi gunakan obat-obatan gram negatif. Golongan aminoglycoside, gentamicin atau macrolide, erythromycin gitu ya. Nah, kalau dewasa ini ya mendadak gitu. Jadi nggak kira-kira dan lebih cepat terjadi apa ulkus kornea dengan perforasi.
Jadi kornea orang dewasa itu lebih rapuh dibandingkan anak-anak gitu sehingga dengan cepat dia karena ada matriks metaloproteinase ya, jadi ada penghancur protein yang dikeluarkan oleh si gonorenya ini, jadi cepat hancur, cepat bolong lah ini gitu. Jadi mengerikan. Biasanya memang sexual transmitted disease ya ini ya. Gitu. Jadi harus dirawat, diberikan ceftriaxone setiap 12 jam gitu. Kemudian untuk obat tetesnya itu golongan tertinggi yang ada gitu. Terus kemudian setiap setengah jam biasanya diteteskannya ya. Itu kemudian berikutnya adalah konjungtivitis virus. Konjungtivitis virus ini sempat serem ya pada saat zaman COVID dulu karena manifestasi COVID di konjungtiva juga seperti ini. Jadi suatu konjungtivitis folikuler karena dia memang virus. Jadi manifestasinya adalah folikel, folikel, folikel gitu. Jadi ini seperti ini gitu. Jadi biasanya ada eh, apa apa flu-like syndrome simptomnya ya itu jadi ada nyeri tenggorokan kah, limfadenopati, pembesaran kap GB, gitu, kadang-kadang sampai demam, gitulah ini apa yang lebih parah ada keterlibatan kornea juga, gitu, itu biasanya terjadi pada kedua mata dan disertai dengan ISPA memang, gitu, jadi terus apa bahkan disertai dengan petekie. Ini kita bisa melihat ya, ada nanti kalau di laptopnya sendiri-sendiri bisa digedein. Ini adalah titik-titik perdarahan. Jadi tidak cuman pembuluh darahnya yang melebar atau injeksi konjungtiva istilahnya, tapi sudah terjadi ekstravasasi gitu. Jadi terjadi petekie-petekie gitu di konjungtivanya gitu. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin hasil pseudomembran gitu. Itu ini harus di debris demang ya, harus dihapus dari menggunakan cotton bud gitu supaya obatnya bisa lebih apa ada kontak dengan konjungtiva yang mengalami infeksi itu tadi. Tidak perlu digunakan antibiotik kecuali ada infeksi sekunder ya. Infeksi sekunder tandanya yang tadi itu ya, sekret-sekret yang kuning jelek itu. Konjungtivitis alergi ada vernal, atopi sama kontak lens ya, induce. Ini gambarannya biduren kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi ada cobblestone. Cobblestone itu adalah seperti batu-batu yang buat dindingnya sungai, dindingnya apa tembok-tembok perumahan kayak gitu-gitu itu apa hal-hal apa ya pokoknya yang buat di taman-taman bermain apa di ya gitu tuh. Itu cobblestone ya batu yang disusun-susun seperti ini. Gitu. Itu ada di baliknya kelopak mata atas. Jadi pelajari eversi sekali lagi pelajari eversi. Terantas dot adalah tumpukan MN dan PMN di limbus. Kemudian atopi biasanya ini ya lebih lembut gitu tapi sebenarnya apa sudah terjadi perubahan histologis dari konjungtivanya ya gitu ya ini kayak yang sebelah kanan giant pupil ini karena si lensa kontak. Kalau vernal itu terjemahannya adalah musim semi. Kalau di luar negeri mungkin memang tanaman-tanaman itu berkembangnya cuma musim semi aja. Gitu. Tetapi kalau di Indonesia atau di daerah tropis biasanya sekarang musim rambutan, besok musim mangga, besok lagi musim apa durian, besok lagi musim apa. Jadi selalu ada yang berbunga. Jadi akhirnya kejadian ini terjadi sepanjang tahun. Ini hipersensitivitas tipe 1 IgE ya. Gitu. Ini gatel banget biasanya anak laki-laki kecil sering bersepak bola atau bersepeda siang hari pulang sekolah, sore hari sampai malam keucek-ucek gitu. Kalau dibalik kelopak matanya ada seperti ini. Biasanya matanya tidak putih, matanya itu kecoklatan. Gitu matanya si anak ini begitu masuk pintu aja udah kelihatan, oh matanya coklat. Ini konjungtivitis vernalis atau pernah konjungtivitis vernalis. Gitu ya. Terus sebenarnya sembuh sendiri, tetapi pada saat masa sakitnya itu menderita gitu ya. Jadi ibunya juga ngomel-ngomel terus kemudian jangan lupa kalau sering dikucek gitu akan mengakibatkan permukaan korneanya menjadi tidak beraturan, terus kemudian bisa muncul silinder atau keratokonus atau mungkin apa lebih parah lagi ya seperti erosi kornea, apa keratitis, ulkus kayak gitu-gitu tuh. Jadi tetap kita harus terapi sih sebenarnya ya. Pertama kita gunakan kompres dingin dulu, kita gunakan hawa yang lebih sejuk gitu mandi misalnya pulang dari sepedahan gitu ya. Terus kemudian ada obatnya juga ada ini sodium kromoglikat atau rodoxamid gitu. Terus kemudian itu tugasnya mast cell stabilizer. Jadi dia menjaga supaya sel mast itu tidak pecah gitu, tidak pecah terus mengeluarkan granul-granul histaminnya gitu. Atau apabila sudah terlanjur keluar kita berikan antihistamin yang menduduki
reseptornya sehingga meskipun histaminnya beredar tapi tidak mengakibatkan reaksi karena tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya. Ini olopatadin ada di BPJS ya. Jadi ininya olopatadin gitu nama generiknya. Gitu tidak boleh menggunakan steroid, jangan lupa efek sampingnya bukan main. Ada katarak, ada glaukoma gitu. Itu sampai ke masa depan kita tidak bisa bertanggung jawab untuk itu ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, matanya kelihatan coklat. Itu bekas vernalis ya. Nah, ini keratokonjungtivitis atopi gitu biasanya apa gatal-gatal alergi juga tapi lebih dewasa usianya gitu dulu memang punya riwayat macam-macam ya punya riwayat apa atopi gitu gatelen kah, asma kah kayak gitu-gitu itu. Tuh jadi apabila tidak terjadi berulang maka bisa terjadi keratitis ya. Keratitis epitelial. Oh, tidak ada gambar keratitis di sini ya. Terus kemudian biasanya pada orang atopi itu juga ada kekurangan subkapsular anterior dan posterior. Ini yang anterior, lensanya keruh di anterior, kapsul. Kemudian ini keruh di kapsul posterior ya, yang sebelah kanan ini ya. Itu adalah gambar itu. Pengobatannya antihistamin oral, kemudian NSAID topikal gitu. Cuman NSAID topikal itu biasanya nyeri banget ya. Steroid boleh diberikan tapi jangka pendek saja. Harus ini betul-betul dikontrol. Terus ini yang diakibatkan oleh lensa kontak ya, bisa dari cairan pembersihnya, bisa dari lensa kontaknya sendiri, ganti merek atau pakai kacamata aja. Gitu. Ini juga bisa terjadi pada pasien yang ada soket anoftami. Kemarin kan ada soket anoftami gitu ya, yang matanya apa habis kecelakaan terus ruptur, tidak bisa terjahit, terus kemudian harus diambil keseluruhan bola matanya. Nah itu konjungtivanya ditinggal, kemudian ditempeli atau dipasang mata buatan gitu. Nah, mata buatan ini ada yang bahannya akrilik atau apa apa ya plastik lain lah gitu. Nah, itu ada mungkin yang alergi sama itu gitu. Nah, itu terapinya ialah diganti menjadi mata buatan yang bahannya dari kaca gitu. Itu lebih tidak alergenik, tetapi hati-hati pada saat ininya perawatannya gitu karena kalau ujungnya gobel atau apa namanya rusak dikit aja gitu itu aku menggeres-geres konjungtiva berdarah terus anu gak enak gitu. Nyeri jelas nyeri gitu ya. Ini adalah kayak cara cepat untuk membedakan apakah ini konjungtivitis bakteri, virus atau alergi gitu. Jadi pertama dari ininya ya sekretnya sekretnya bakteri mukopurulen ya ada ya pokoknya purulen yang kuning itu. Kalau virus itu banyak air gitu. Kalau alergi biasanya jarang ada sekretnya tapi kalau seandainya ada sekretnya itu bisa diulur gitu ya. Terus kemudian yang gatel biasanya itu yang alergi gitu. Yang apa bilateral ya alergi karena kan bukan sesuatu yang nempel kan ya. Maksudnya bukan sesuatu infeksi gitu loh. Dia memang aslinya punya bakat alergi gitu. Terus apa lagi? Untuk PPK-nya gitu, jadi untuk konjungtivitis bakteri diberikan kloravenikol itu tadi ya. Kemudian ini dikatakan untuk alergi diberikan flumetolon, tapi setahu saya tidak ada flumetolon di apa namanya fase satu. Flumetolon ini adalah steroid golongan yang paling lemah gitu. Paling lemah itu berarti dia anti radangnya minimal, tapi juga efek sampingnya paling minimal. Tapi tetap harus dikontrol ya. Gitu kalau seandainya nanti cukup mewah fase tingkat satunya jadi ada flumetolonnya gitu hati-hati. Ini untuk apa? Ini kloravenikol ini ajaib ya memang dari itu tidak diberikan suntikan pada bayi. Apanya ini? 50.000 IU ini apa? Ini maksudnya biasanya penisilin sih, penisilin prokain ya gitu. Eh apa untuk di fase satu gitu kemudian konjungtivitis virus diberikan acyclovir kalau saya sih tidak ya gitu jadi kalau asal acyclovir itu biasanya diberikan hanya untuk kalau sudah kita jelas itu konjungtivitisnya memang herpes ya gitu tapi kalau cuman keratokonjungtivitis epidemika gitu-gitu atau yang lebih ringan adenovirus kayak gitu itu tidak perlu diberikan salep acyclovir sih sebenarnya ya gitu ya itu ini katanya PPK gitu terus ke ininya konselingnya jangan lupa gitu karena ini konselingnya keluar ujian ya gitu jadi mudah mengeluar ya, jadi harus cuci tangan jangan menggunakan handuk bersama-sama menjaga kebersihan nyanyiannya itu
gitu. Kriteria rujukan jika terjadi komplikasi pada kornea. Jadi intinya harus diganti diagnosisnya jadi keratitis atau harus ada keratitisnya baru gitu kita bisa rujuk. Nah, selanjutnya mengenai air mata ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, ada tiga lapisan, ada lapisan lipid, lapisan aqueous atau air mata, sama lapisan musin. Jadi kalau yang lipid ini dihasilkan oleh kelenjar meibom yang tadi itu di anatomi konjungtiva sudah ada, anatomi palpebra sudah ada. Kemudian aqueous layer ini di kelenjar diproduksi oleh kelenjar lacrimal mayor dan minor. Jadi tadi sudah ada juga di yang apa? Palpebra tadi, kemudian musin ini diproduksi oleh sel goblet konjungtiva. Ini mengakibatkan apa kornea yang aslinya itu hidrofobik atau takut air itu bisa menyerap nutrisi yang ada di apa air mata itu karena ada musinnya ini. Musinnya ini membuat lapisan yang hidrofilik atau menyukai air gitu. Jadi dia membuat air mata itu tersebar merata wettability atau ya menyebar secara merata di permukaan kornea terutama dan konjungtiva. Ini ya volumenya sekitar 7 mikroliter gitu. Jadi nggak ada gunanya untuk meneteskan obat tetes mata sampai 2 tetes gitu karena pasti tumpah-tumpah gitu ya. Jadi cuman segitu aja anunya memang kapasitasnya yang ada di situ. Isotonik ya gitu. Kemudian banyak mengandung IgA gitu. Ini ya apa tir meniskus ini adalah gambar dari tir meniskus dan ini adalah gambar dari vomitis yang tadi itu disfungsi kelenjar meibom. Tuh, terus kemudian untuk mata kering sendiri terbagi dua menjadi defisiensi aqueous atau produksi dari kelenjar lakrima, kemudian ada apa apa kekurangan dari kelenjar meibom yaitu evaporative dry eye atau juga ada golongan satu lagi decrease wettability. Jadi karena musinnya kurang, jadi dia tidak bisa tersebar dengan merata di seluruh permukaan bola mata. Gitu ya. Jadi ini apa evaporative dry eye, mudah menguap. Itu. Jadi penelitian pada tahun 2020 zaman masuk waktu masih pandemi ya di dua angkatan. Dua angkatan apa tiga angkatan kemarin ya? Itu 327 mahasiswa kita, mahasiswa FK Unisma itu 128, kira-kira ya hampir separuh lah ya, itu menderita dry eye. Ini zaman-zaman pandemi dulu ini ya, apa penelitiannya skripsinya kakak kelas. Itu kita berikan air mata buatan, cuman sepertinya setahu saya air mata buatan itu tidak ada di fase ke-1 gitu. Paling nggak sampai terakhir beberapa apa bulan kemarin ya itu saya ngasih kuliah farmasi itu tidak ada di vaskes tingkat 1 ya, jadi isinya karbosimetil selulosa atau sodium hyaluronat itu boleh diberikan gitu, tapi bisa beli bebas sih sebenarnya gitu. Terus kemudian boleh dirujuk apabila keluhan tidak berkurang ya. Komplikasinya bisa keratitis, penipisan kornea, ya, neovaskularisasi. Gitu ini banyak sih sebenarnya yang menderita apa mata kering ini. Nah, kalau sudah ada komplikasi ke kornea namanya keratokonjungtivitis Zika. Jadi suatu keratitis dan konjungtivitis yang diakibatkan Zika atau kekeringan. Gitu tampilan korneanya itu seperti ini, buruk gini ya, atau ada kayak ini filamen-filamennya ini. Ini juga ngeres apa ganjel sekali, enggak nyaman gitu ya. Jadi ini konjungtivanya kita lihat dia menebal, hiperemi gitu. Kemudian ada epiteliopati ini gambar yang atas atau filamen gambar yang bawah ya. Itu, nah pemeriksaannya bagaimana? Ini ada tes Schirmer. Jadi ada kayak macam kertas gitu, kertas saring gitu, namanya Schirmer, kertas Schirmer gitu. Dia dicantolkan ke kelopak mata situ itu, terus habis gitu ditunggu 5 menit. Normalnya 10 milimeter atau 1 senti gitu. Atau kita periksa dengan menggunakan tes fluoresin. Jadi kita tetesi fluoresin atau kita selipkan kertas fluoresin gitu. Terus kemudian kita lihat apa warna kuningnya itu bisa bertahan di permukaan kornea dengan licin tanpa ada perubahan itu selama berapa detik gitu. Kalau kurang dari 15 detik berarti dia TBU atau tear break up time-nya menurun gitu. Sekarang lebih spesifik lagi gitu ada eh, pattern. Jadi apa namanya fluorescent patternnya itu bukan time lagi tapi tear patternnya gitu. Jadi kalau
apa kalau bentuk apa gambar bentuk penyebaran fluoresinnya di kornea itu seperti ini setelah berkedip berarti dia termasuk severe aqueous deficient dry eye gitu. Jadi dry eye yang disebabkan oleh kekurangan produksi dari kelenjar lakrimal yang parah gitulah. Nah, kalau seperti cuman ini aja gitu pada saat berkedip tarik ke atas gitu ya itu masih yang mild to moderate gitu. Terus kemudian kalau kekurangan musin dia akan demblok-demblok seperti ini gitu atau bentuknya garis kayak gini. Ini kalau kekurangan musin gitu atau kalau kekurangan lipid gitu. Breaknya random, gak jelas ada yang mendatar kah, ada yang ke apa lurus-lurus ke atas kah gitu. Itu biasanya kekurangan lipid. Jadi peningkatan evaporasi. Itu ya. Jadi ini cara diagnosis yang terbaru untuk dry eye atau keratokonjungtivitis Zika. Ini untuk penata laksanaannya tadi itu ya sodium hyaluronat, karboksimetil selulose, polivinilcloridone gitu. Nah, itu atau sampai yang berbentuk jelly bisa atau kalau sampai yang parah-parah itu ditutup. Kemarin sudah ada ya penjelasan waktu sistem lakrimal ya. Sistem lakrimal itu ada punktum lakrimal. Nah, ini punktum lakrimalnya ditutupi pakai plak gitu, ditutup sehingga air matanya tidak kemana-mana, tidak masuk ke sistem ekskresinya itu tadi. Atau dijahit. Jadi nggak cuma ditutup gini, kalau ditutup mungkin masih ada yang masuk di sela-sela gitu ya, atau mungkin lewat kelopak mata, pengen ini dijahit kelopak matanya, gitu. Tarsorafi namanya. Itu untuk mengurangi area kelopak apa area bola mata yang terpapar sama udara luar juga, gitu. Tuh, ini adalah PNPK atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tentang dry eye, gitu. Jadi apa pada saat triase itu dilakukan kuesioner OSDI atau DEQ. Kalian mungkin pernah ya. Jadi ini apa namanya respondennya penelitian kakak kelas yang menggunakan salah satu kuesioner ini ya, gitu. Itu terus kemudian dilakukan pemeriksaan kalau bisa ocular surface staining gitu. Terus kemudian ini derajat keparahan dry eye, kemudian penata laksanaan bisa kombinasi antibiotik dan kortikosteroid, kemudian habis itu memberikan apa ekspresi atau dipencet kelenjar meibomnya, kemudian diberikan tetrasiklin sebelum tidur gitu, bahkan dibantu dengan sekretagog. Sekretagog itu memaksa si kelenjar lakimal itu untuk memproduksi semaksimal mungkin gitu. Jadi dia memaksa supaya sekresi gitu. Itu ya. Terus kemudian yang berikutnya bisa sampai apa oklusi punktum pakai autologous serum. Jadi pakai darahnya diambil, kemudian disentrifuge, kemudian supernatannya itu yang di atas itu serumnya itu dipakai sebagai obat tetes, dimasukkan ke dalam wadah steril, kemudian ditetes. Ini untuk dokter mata sih sebenarnya, tapi ini apa namanya paling nggak ngasih tahu kalau sudah ada ini Pedoman Nasional Penata Laksanaan Dry Eye. Ini episkleritis kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini adalah penyakit favorit UKM PPD untuk ditanyakan. Ini ada tes epinefrin. Kalau deteksi epinefrin itu mereknya Evericell biasanya yang beredar. Saya masih belum tahu ada merek lain. Itu bleaching atau putih atau merahnya itu hilang. Kalau itu terjadi berarti dia adalah suatu episkleritis. Kalau tidak, maka dia adalah suatu skleritis. Jadi kita biasanya berikan rubrikan sama NSAID ya. NSAID oral dan topikal. Seperti natrium diklofenak misalnya gitu. Tapi nyeri ya, nyeri. Kalau menurut PPK yang dilakukan ialah apa menggunakan kacamata gitu ya, terus kemudian tidak memerlukan pengobatan khusus dikatanya gitu, terus kemudian apabila berat dia ngasihnya prednisolon dan betametason. Kalau menurut saya sih apabila kita tidak memiliki fasilitas untuk memeriksa tekanan intraokuler dengan akurat, maka sebaiknya kita tidak memberikan steroid karena efek sampingnya meningkatkan tekanan intraokuler dan itu jangka panjang, maksudnya efeknya jangka panjang. Eh, jadi kalau cuma bisanya meriksa perpalpasi aja mungkin lebih baik. Kalau menurut saya sih jangan dirujuk aja. Itu ya. Jadi eh, lebih cenderung saya berikan si NSID. Selanjutnya adalah kompetensi 3B. Jadi ini kalian berhak memberikan penata laksanaan awal dan ini merupakan kondisi gawat darurat atau ya eh, gawat iya tapi tidak darurat atau ya gitulah. Hmm,
ulkus kornea dan endophthalmitis. Jadi untuk itu kita pelajari dulu dari bagian-bagian kornea. Kemarin sudah ya kayaknya gitu. Jadi ada epitel, membran Bowman, kemudian habis gitu stroma, kemudian membran Descemet dan endotel. Gitu. Kemudian ini jenis-jenis injeksi ya. Jadi ada konjungtiva dari pinggir ke tengah, perikornea di sekitar kornea tapi tidak difus, gitu silier itu difus di sekitar kornea, kemudian mix campuran ada siliernya, ada konjungtivalnya. Ini merupakan apa pembuluh darah ya, pembuluh darah yang memperdarahi kornea gitu. Jadi kita bisa memperkirakan sebenarnya dari mana ke mana gitu. Jadi kayak misalnya ada pembuluh darah episklera ini di sini. Kemudian habis gitu ada arteri retina centralis itu kan ke retina. Kemudian untuk yang di anterior ada eh, anterior konjungtiva, arteri konjungtiva anterior gitu. Terus kemudian arteri konjungtiva posterior gitu. Terus kemudian arteri siliari anterior, arteri siliaris anterior ini ya yang tadi itu yang injeksi siliar ini. Jadi kalau dia lebih ke dalam dan dia adanya di sini ya, jadi sampai membantu memperdarai daerah limbus dan kornea ini. Oleh karena itu kalau ada apa-apa di sini, maka dia melebar ya. Itu terus kemudian ini vena episclera. Ya, itu ini ulkus kornea bakteri itu khas ya, jadi bentuknya bunder gitu. Terus kemudian habis gitu biasanya ada hipopionia gitu. Dia merupakan komplikasi dari keratitis bakteri dan sangat cepat apabila penyebabnya adalah Pseudomonas gitu. Jadi biasanya kita terapinya sangat agresif, kita kasih fluoroquinolone itu per jam. Golongan yang paling tinggi sekarang ada moxifloxacin ya, gitu. Ada gatifloxacin juga tapi Giflox ya. Ya, lebih mudah didapatkan yang moxifloxacin gitu. Terus kemudian kadang-kadang kita lakukan fortified jadi tobramycin eh, itu atau gentamisin gitu kita double dengan yang sediaan ampulnya gitu atau vancomycin gitu ya ini. Jadi fortified antibiotik gitu, tapi biasanya kita gunakan yang golongan paling tinggi dari fluoroquinolone aja kalau yang lebih praktis ya. Gitu, kemudian tidak diberikan antiinflamasi eh, dulu sampai kita menggunakan antibiotik selama 1 sampai 2 hari gitu. Jadi mungkin dibawain pulang iya, tapi jangan dipakai dulu. Pakainya tunggu besok gitu atau pakainya lusa gitu ya. Terus pemberian doxycycline itu mencegah keratolysis. Ini kemudian yang virus itu juga dari keratitis virus jadi herpes simplex zoster gitu itu melebar tuh jadi seperti ini gitu ya bergabung gitu. Ini kalau di smear gitu nanti ada kelihatan giant cell dengan ini multinuklear jadi ada inclusion bodies-nya. Itu kita memberikan ganciclovir ya. Jadi ovir-ovir ini acyclovir, ovir-ovir itu semua adalah virus ya gitu. Jadi kita berikan ganciclovir topikal. Gitu tidak boleh diberikan steroid topikal. Ini sama sekali tidak boleh diberikan steroid topikal. Gitu kalau mau kasih antiinflamasi non steroid. Dan ini karena bakterinya ada di sini di scrap, dibersihkan. Gitu, ekovirusnya ada di situ. Nah, ini kalau jamur, jamur kita lihat ya, jadi ada apa tepinya berbulu gitu. Terus kemudian seperti jamur-jamur lainnya ada lesi satelit gitu. Jadi kayak jamur di roti, jamur kayak macam panu, kayak gitu-gitu itu kan ada satu terus ada temennya, temennya ada bulan, ada satelitnya, ada bulannya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu ini apa namanya khas jamur gitu ya. Jadi ada yang ada endotelial plaknya juga, sulit dilihat ya inilah. Gitu ini jadi posisinya lebih di stroma ke belakang. Gitu, terus kemudian terapinya yang beredar saat ini adanya natamicin gitu, kemudian dan oral dan oral. Itu kalau obat-obatan ini teori ya, gitu kalau di secara praktis secara sehari-hari masih belum ditemukan di apa belum dipakai gitu kecuali mungkin di Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional ya. Itu kemudian ulkus kornea yang diakibatkan oleh parasit atau akantha muba ini khas habis berenang gitu ya atau dari cairan lensa kontak gitu. Jadi banyak pada pengguna lensa kontak eh, nyeri banget, sangat amat nyeri sekali. Silau khasnya tuh ini loh, bentuknya seperti cincin lingkaran gitu itu ya. Jadi soalnya ya memang memang si parasitnya gitu ya.
Gitu. Tidak boleh sama sekali menggunakan kontraindikasi. Biasanya kita gunakan campuran antara antibiotik sama anti jamur gitu ininya apa namanya terapinya gitu soalnya nggak ada anti parasit khusus tuh nggak ada gitu. Jadi akhirnya dicampur jadi mati dari sana mati dari sini gitu ininya dihancurkan dari sana dihancurkan dari sini ini apa namanya si parasitnya itu ini khas dan nyeri sekali akan tamuba ya. Kemudian endoftalmitis itu adalah peradangan dari cairan yang ada di dalam bola mata. Jadi peradangan di vitreous sama peradangan di humor humor aqueous. Jadi peradangan di kamera okuli anterior posterior sama peradangan di cavum vitreous. Itu jadi jelas penurunan visus, matanya muarap, nyeri banget. Gitu ada hipopion, ada kekeruan vitreous ya sangat sangat mengerikan, sangat sakit gitu. Ini dulu banyak ya beberapa kali terjadi pada operasi katarak yang dijahit ya masih menggunakan penjahitan gitu. Terus kalau di DD apakah dia memang betul-betul suatu infeksi ataukah dia suatu apa reaksi inflamasi dari adanya tumor intraokuler ya atau uveitis dari suatu penyakit sistemik misalnya seperti juvenile rheumatoid arthritis atau TBC atau sifilis gitu. Tuh. Nah, ini ya untuk membedakan panuveitis. Jadi panuveitis itu jaringan UVA-nya aja yang kena. Jadi jaringan UVA itu adalah iris, badan siliar dan koroid. Itu kemudian endoftalmitis adalah ini cairannya. Jadi yang merah muda ini ya. Jadi humor aqueousnya sama vitreousnya. Gitu. Terus panophthalmitis, ophthalmitis itu semuanya jaringan periorbita. Ya, jadi ada lemaknya kena, otot ekstraokularnya kena, gitu semuanya kena jaringan ekstra intinya. Ini ya, terapinya endoftalmitis itu disuntik intravitreal ini tadi ya. Antibiotiknya kita masukkan langsung ke vitreousnya gitu. Jadi bisa pakai ceftazidime, cefazolin, cipro, gatifloxacin, moxifloxacin. Nanti ada aturan dosisnya sendiri. Ini nice to know aja ya. Gitu. Kalau sudah endoftalmitis tidak teratasi, tidak bisa melihat lagi sudah no light perception istilahnya, gitu maka kita lakukan eviscerasi, kita kerok isinya bola mata, gitu kita bersihkan, kita tinggal skleranya, gitu terus kemudian kita lakukan rekonstruksi ya, biasanya diisi sama kayak implan gitu supaya tetap berbentuk bagus. Ini ya, jadi eviscerasi dengan orbital implan. Ini implan yang dimasukkan ke dalam ini ruangan kosong ini tadi yang sudah dikerok dalamnya gitu. Terus kemudian luarnya ditutup konjungtiva dengan rapi seperti ini. Terus ditutupi ini tadi mata buatan gitu sehingga tampak seperti normal. Ini bukan dari kaca ya, ini dari akrilik gitu. Itu. Kemudian kompetensi 3A, ini kalian berhak memberikan terapi awal dan ini bukan merupakan suatu kegawat daruratan. Itu jadi apa infeksi virus di palpebra, dacryocystitis ya kemarin sudah saya tunjuk ya kalazion, pterygium yang seperti segitiga kemarin itu, skleritis, keratitis, keratokonjungtivitis Zika tadi di atas, sama seroftalmi, apa namanya buta senja, kekurangan vitamin A, sama uveitis ya, iridosiklitis dan iritis. Itu herpes simplex gambarnya seperti ini. Jadi kalau virus itu mesti suatu vesikel yang terisi cairan. Gitu ya. Kalau anu folikel, kalau lebih kecil folikel. Ini kalau di luar vesikel. Nah, ini perlu diberikan asiklovir. Asiklovirnya 5 kali 400 sehari. Gitu oralnya. Terus kemudian salepnya 5 kali sehari juga gitu. Sampai 10 hari sama seminggu sampai 10 hari ya. Gitu. Kondisi badannya juga harus bagus. Gitu ini herpes simplex gitu ya ini bisa seperti ini. Nah ini kalau sudah kena kornea tampilannya seperti ini ya dendritik. Kenapa kok tampilannya dendritik? Karena dia mengenai ujung syaraf nervus trigeminus yang ada di situ gitu. Jadi ini gambarnya seperti ini persis seperti di anu ya gambarnya di website buku ya gitu. Jadi ini apa namanya eh dendritik ya seperti dendrit itu ya seperti itu. Gitu. Jadi kita berikan asik kalau sudah zoster. Jadi dulunya dia mungkin pernah cangkrangan, pernah cacar air, varicella kayak gitu itu. Terus kemudian waktu anak-anak ya. Kemudian nanti usia yang sudah mengalami penurunan misalnya sekitar 70, 80, kondisi badannya turun, dia reaktivasi. Karena selama ini dia cuma sembunyi aja di ganglion trigeminus kah, di ganglion-ganglion yang lain kah, gitu. Nah, reaktivasi jadi tergantung
apa manifestasinya ya cuman separuh aja sesuai dengan inervasinya itu tadi gitu. Jadi ini tadi apa namanya trigema manusia cabang satu sama cabang dua ya yang di oftalmik ini kita nggak ada gambar apa, dagunya ya. Jadi kalau dagu kan cabang tiga gitu. Nah itu 5 kali 800 asikloviria itu 5 kali 800 ya gitu. Jadi dua kalinya dosis yang simplex tadi itu. Salepnya tetap 5 kali. Nah ini hati-hati terjadi uveitis, komplikasi ke iris ya, ke uvea. Tuh selanjutnya adalah mengingat kembali mengenai sistem lakrimal. Ini kelenjar lakrimalnya di sini, kemudian ini mulai dari punctum, canaliculus, superior inferior, kemudian sulcus, kemudian ductus, kemudian meatus nasi inferior. Tuh. Nah, dacryocystitis adalah infeksi dari sakusnya gitu jadi posisinya dekat hidung itu pertanyaan favorit banget UKM PPD cuman bingung-bingungin aja antara dacryocystitis sama dacryoadenitis sudah itu aja gitu jadi akut itu sangat ini ya apa namanya edem nyeri dan itu tapi kalau sudah kronis biasanya apa sekretnya itu putih-putih putih putih-putih ya eh apa nggak seperti bakteri pokoknya lebih dul-dul lebih apa ya elastis lebih kayak jeli ya gitu terus kemudian terapinya ya dilancarkan kembali itunya apa namanya salurannya gitu karena dia terjadinya itu karena terhambatnya aliran gitu sehingga berkumpul di situ padahal air mata itu sangat kaya nutrisi gitu kemudian ditumbuhi oleh bakteri lah terjadilah infeksi seperti itu gitu kalau pada anak-anak memang karena mungkin salurannya masih belum lancar kalau pada dewasa sih mungkin karena udah udah kendor udah kurang elastisitasnya gitu jadi nggak jalan ke bawah gitu nggak terpompa ke bawah tapi menggenang di dalam situ ini ya jadi pada kondisi yang parah di ditembus gitu. Jadi dibikin dacryocystorynostomy. Jadi supaya nggak usah lewat saluran ductus nasolacrimalis lagi langsung dimasukkan ke meatus nasinya gitu. Jadi osteotomi ya. Ini ditembus ininya os nasalisnya. Ini kalazion, kalazion itu tidak ada tanda inflamasi, biasanya dibalik-balik aja sama hordeolum soalnya gitu. Jadi dia tidak kelihatan jadi dari luarnya tuh sewarna kulit gitu. Cuman memang ada tonjolan di situ gitu. Jadi dia menahun, steril, tidak ada bakterinya, pembengkaknya terbatas, tidak nyeri, berbeda sekali dengan hordeolum ya gitu. Terus apa kalau dibiarkan sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada itu ya, tapi bisa bikin apa penglihatannya terganggu, kosmetik jelas terganggu ya. Untuk terapinya kita lakukan eksisi dan kuretase. Tuh untuk pterygium ini ya, ini ya apa namanya gambarnya sama seperti yang kemarin sudah di kuliah simptomatologis itu. Hmm, Grade satu itu tidak mencapai limbus, grade 2 itu apa mencapai limbus eh, sampai 1 sampai 2 mili ke arah pupil. Nah, kalau sudah di tepi pupil namanya grade 3, kalau sudah menutupi pupil namanya grade 4. Gitu ya. Jadi kalau grade satu ini paling pol sampai limbus. Gitu. Kalau sudah tembus limbus, grade 2. Kalau sudah dekat tepi pupil, grade 3. Kalau sudah nutupi pupil, grade 4. Gitu ya. Jadi ini merupakan apa, degenerasi dari jaringan fibrovaskuler yang ada di konjungtiva akibat paparan dari sinar ultraviolet, angin, debu, gitu, kekeringan, gitu ya. Tuh, kalau sudah mengganggu fungsi visual, maka kita lakukan eksisi gitu ya. Ini apa namanya? Cuman gambar yang lebih jelas aja sih. Dan berbagai macam jenis penggolongan apa pterygium yang berbeda gitu dari yang grade yang simple tadi itu. Ini untuk apa terapinya? Jadi kita lakukan eksisi ya. Jadi ini bersclera ya, yang sebelah kiri ini bersclera. Jadi kita memang kita eh, biasanya kalau bahasa Jawa itu dikelimbet gitu ya. Jadi apa namanya dipisahkan antara jaringan fibrovaskular itu dengan kornea gitu. Terus kemudian kita
pisahkan juga dengan lapisan tenon gitu di konjungtiva sana itu, di konjungtivanya gitu agak lebar gitu sampai semua jaringan fibrovaskularnya itu bersih gitu kemudian kita tinggalkan. Nah, untuk yang lebih bagus kita lakukan ini apa namanya graft. Graft. Jadi dari konjungtiva yang sehat di superior kita gunting seukuran segitiga yang mau kita bersihkan ini. Kemudian setelah di eksisi, setelah diseksi terus di eksisi ini kita tempelkanlah si siapa graf itu konjungtiva yang tadi dari sebelah atas itu ke konjungtiva yang bolong ini tadi gitu supaya lebih cantik, lebih tidak iritasi, penyembuhannya lebih bagus dan seterusnya. Ini skleritis lebih ungu gitu ya. Jadi sama seperti laut, semakin dalam dia semakin biru, semakin hitam. Nah, kalau pembuluh darah juga ini kalau semakin posisi pembuluh darah di dalam dia warnanya lebih keunguan ya. Gitu. Nah, ini kalau ditetes epinefrin dia tidak hilang, tetap merah gitu menunjukkan bahwa dia yang melebar adalah pembuluh darah sklera gitu, bukan episklera yang lebih ke atas gitu. Jadi ini cukup berbahaya. Jadi kita berikan steroid dan imunosupresan, tapi biasanya kita kasihkan steroid aja gitu sih. Ini bahaya karena bisa mengakibatkan skleranya menipis gitu, terus terjadi skleromalacia seperti yang sudah saya tampilkan gambarnya di simptomatologi kemarin. Ini ya untuk membedakan antara skleritis dengan episkleritis. Kalau episkleritis itu enggak begitu nyeri, kalau skleritis itu nyeri sekali gitu. Terus biasanya usianya lebih muda. Kalau episkleritis, kalau yang skleritis ini lebih tua gitu. Dan ada keterlibatan sistemik yaitu seperti rheumatoid arthritis, systemic vasculitis. Ini ya, jadi apa layernya secara skematis gitu. Jadi bisa membayangkan di manakah episklera, di manakah sklera gitu ya. Ini tenon yang tadi dipisahkan dari si konjungtiva gitu. Ini keratitis bakteri, gitu kita lihat bahwa infiltratnya itu berbentuk bundar seperti ini, gitu. Dia apa? Biasanya bakteri itu mengeluarkan protease dan mengganggu ekstraselular matriks dan kalau diterus-teruskan nanti bisa terjadi ulkus tadi itu ya. Gitu, terus habis gitu injeksi konjungtiva dan injeksi silier kita lihat di sini ya. Injeksi konjungtiva ada, injeksi silier ada. Antibiotik topikal broad spectrum boleh fluoroquinolone tadi itu atau golongan aminoglycoside itu tadi ya gitu biasa setiap 1 jam sekali misalnya supaya mencegah nggak sampai terjadi apa ulkus gitu seharusnya kita lakukan kultur dari biopsi korneanya ini sehingga ketahuan apa gitu yang benar-benar mengakibatkannya itu terus kemudian kita berikan terapi sesuai sensitivitas antibiotiknya. Itu biasanya ini ya untuk kokus gram positif kita pakainya moxifloxacin, kemudian gram negatif batang kita bisa pakai tobramycin, gitu ya biasanya negatif aminoglycoside. Kalau macam-macam ya bisa golongan fluoroquinolone sama sama golongan aminoglycoside gitu. Kalau gram negatif tapi kokus lebih susah ya kita pakai oral juga gitu, Mycobacterium juga oral. Gak ada tetesnya amikasin. Ini jamur yang masih keratitis, jadi belum ada diskontinuitas jaringan, gitu. Jadi belum ada yang kerowak, belum ada yang cekung, gitu. Ini masih khas, ada satellite lesion ini, feathery edge-nya masih lebih kelihatan, endothelial plaque-nya juga masih kelihatan. Ini ada yang apa namanya, kayak jamur yang ada di roti ya, meninggi. Nah itu ini. Jadi dia bukan gerungu tapi ini khasnya ialah dia habis kecule atau keberet daun tebu kah, daun padi kah, tanaman di taman depan rumahnya kah, itu pokoknya intinya berhubungan dengan tanaman. Baik itu datang sebagai pasien atau itu ada di soal ujian, keywordnya ialah kena tanaman gitu. Itu kita mikirnya udah langsung ke jamur gitu ya. Jadi kalau ini dari golongan filamentus itu yang atas, kalau yang golongan yeast atau ragi ya seperti roti itu meninggi. Itu oh iya belum. Obatnya itu tadi ya, obatnya natamicin sama ketokonazol oral gitu. Bisa lah diobati sendiri pun. Natamicin kayaknya nggak ada ya di ini apa namanya vaskes tingkat 1. Eh, karena ini 3A harus kasih penata laksanaan awal kasih ketokonazol gitu. Jadi oralnya dulu. Terus habis itu dirujuk.
Ini defisiensi vitamin A. Jadi katanya dia mengakibatkan sampai 100.000 kebutaan per tahun. Saya juga lupa cari angkanya di Indonesia ya. Gitu. Jadi bisa dari lahir karena ibunya defisiensi vitamin A juga. Atau waktu bayinya kena campak kah, cacat, diare gitu mungkin. Ya jadi banyak banyak infeksi lah waktu masih bayinya. Atau memang dikasih maamnya kurang gitu, atau mukus karena sering diare, mukosa ususnya itu jelek jadi absorpsinya juga kurang gitu, atau mungkin rajin diet tapi masuk ya diet sampai kayak gitu ya, sampai defisiensi gini ya, diet sampai maksudnya yang untuk langsing itu loh, masa ya kayak gini ya. Ya ini adalah gambaran-gambarannya mulai dari yang paling ringan serosis konjungtiva sampai yang paling berat ya ada apa, leukoma di korneanya. Itu jadi kalau buta senja itu adalah yang paling ringan. Kemudian habis itu kalau sudah ada konjungtiva serosis atau kekeringan sampai garing itu betul-betul serosis kayak kulit yang garing gitu, itu sudah derajat yang lebih tinggi. Bitot spot itu ini. Terus kemudian apa namanya, serosis kornea. Terus kemudian habis gitu apa namanya, ini bitot spot itu ini. Terus habis itu ini serosis kornea. Terus kemudian ini ulkus, tapi kita lihat bahwa ulkusnya itu nggak seperti ulkus yang infeksi tadi ya. Ulkus infeksi itu kan putih ya. Ini enggak, ini emang diam-diam aja, gak ada apa-apa. Itu mau dia ulkus-ulkus sendiri gitu. Maksudnya terjadi diskoneksitas jaringan, dekok-dekok sendiri, geruk apa, cekung-cekung sendiri gitu, tanpa ada keterlibatan bakteri apapun gitu ya. Memang karena saking jeleknya jaringannya gitu. Terus yang berikutnya terjadi ini ya, apa keratomalacia gitu sampai scar gitu. Terus ini seroftalmik fundus ya, jadi kelihatan fundus itu seharusnya warnanya oranye gitu. Kemarin ada di simptomatologi gambaran fundus yang normal itu oranye banget gitu kan. Nah ini kelihatan atrofi ya, jadi ada yang pucet-pucet kayak gini nih. Tuh itu ini bercak pitot ya, terus habis serosis konjungtiva, ulkus, kemudian sikatrik kornea, lekoma itu sebenarnya tapi sikatrik gitu aja enggak apa-apa. Ini ya. Ini terus habis itu ini sudah ada programnya ya, vitamin A sama vitamin A merah dan biru ini gitu. Jadi ada itunya, ada bulannya. Bulan vitamin A. Bulan vitamin A Februari dan Agustus. Ini jadi tugas kalian di Vaskes tingkat satu. Terus terang aja saya belum pernah ketemu meskipun dari Jakarta sampai di Malang ini tidak ada pernah ketemu kasus defisiensi vitamin A itu tadi. Gak ada serosis konjungtiva, enggak, bedak betot enggak, apa namanya, kornea itu tadi juga enggak ada gitu. Jadi ini sudah berhasil teratasi di Vaskes tingkat satu gitu. Jadi mohon dipertahankan untuk memberikan ininya apa namanya, yang ada yang biru dan yang merah ini tadi bulan Februari dan bulan Agustus itu. Untuk penata laksanaannya ini sering keluar ya UKM PPD ya. Jadi untuk apa namanya, usia anak-anak lebih dari 12 bulan itu biasanya diberikan pada saat kedatangan diberikan 200.000 international unit, besoknya 200.000, kemudian 2 minggu lagi 200.000. Biasanya itu pilihannya itu gitu ya, ininya apa namanya, biasanya soalnya seperti itu anak-anak umur berapa tahun gitulah gitu. Dewasa sih jarang dan biasanya enggak keluar gitu. Anak-anak kurang dari 12 tahun juga enggak keluar soalnya, biasanya anak-anak biasa sudah balita soalnya itu ya. Jadi 200 200 200 langsung pada saat kedatangan, besoknya sama 2 minggu itu. Terus ya ini kalau dari PPK gak lengkap ya gitu. Jadi ya gini, diberikannya lubrikasi kornea gitu. Kemudian habis gitu dikasih tahu ininya, penyakitnya gitu. Enggak komprehensif, enggak spesifik. Ini iritis sama iridosiklitis itu adalah uvea ya. Gitu. Jadi ini peradangannya yang di kotak E merah ini gitu. Ini disebut uveitis anterior. Gitu. Biasanya dia merah dan silau. Kenapa silau? Karena yang terkena ialah iris yang bertugas untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Gitu. Jadi dia harus mengecil kalau ada cahaya banyak, harus melebar kalau kekurangan cahaya pada saat dia sedang membengkak, sangat sedang mengalami inflamasi
gitu. Jadi dia nyeri sekali kalau terkena cahaya karena dia harus bekerja pada saat sedang mengalami inflamasi gitu. Jadi untuk penyakit ini kita berikan steroid ya. Jadi uveitis ini adalah penyakit yang dari pertama boleh dikasih steroid. Kalau seandainya kalian nggak ada steroid sistemik, nggak ada steroid topikal, kasih steroid sistemik boleh gitu. Nah ini biasanya disebabkan oleh sesuatu di luar mata. Jadi kita harus cek reumatoid faktornya, cek ANA, cek ronsen toraks apakah ada TBC, mantu, cek gigi gitu. Soalnya kadang-kadang juga dari karies pulpitit naik ke atas gitu. Apakah dari THT ada kelainan juga gitu. Jadi pokoknya dia suatu reaksi imunologis dari luar tubuh yang dari luar mata yang jalan-jalan ke mata. Ini komplikasinya tapi bisa sampai sinekia. Itu banyak ya. Sinekia itu nanti jadi glaukoma, jadi katarak. Sinekia itu nempelnya iris ke anterior atau posterior. Kalau iris nempel ke anterior atau posterior, tentunya aliran humor aqueous itu jadi tidak lancar. Kalau aliran humor aqueous tidak lancar, tentunya akan terjadi peningkatan tekanan intraokuler dan akan terjadi glaukoma. Kalau nempelnya ke posterior, tentunya dia akan merubah metabolisme dari lensa ya, gitu sehingga akhirnya terjadilah katarak gitu. Itu untuk infeksi imunologi sampai kompetensi sekian gitu ya sampai kompetensi 3A. Masih banyak lagi sampai kompetensi 2 dan kompetensi satunya tapi tidak saya kuliahkan. Itu nice to know kalau seandainya mau bertanya monggo.